guys, welcome back to our school YouTube channel Forgrista Channel. Yeay. Hari ini aku kembali lagi ke konten-konten santai aja ya Pak. Kita ngobrol-ngobrol santai bareng Bapak Bagus Rudi. Nah kebetulan kita hari ini ingin sedikit membahas tentang pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2022-2023. Nah kebetulan kita sudah membuka ya Pak pendaftarannya dari bulan ini Februari ini ya. Ya udah. Nah jadi sebelum lanjut ngobrol-ngobrol nih, mungkin kan ada yang belum kenal Bapak nih adik-adik SMP-nya nanti biar kenal Bapak, silakanlah Bapak kenalan dulu gitu. Halo semuanya, Pak biasa dipanggil Pak Rudi atau Pak Gus Rudi itu biasanya. Pak di sini mengajar laundry sekaligus jadi pembina OSIS di sini. Masih dipercaya jadi pembina OSIS. Dan ya sekarang lagi buat apa namanya? Ya sedikit program tempelan sebenarnya untuk menerima siswa yang mendaftar di sini, membuat program dari bawaan Google. Itulah intinya, agar yang yang di rumah itu biar gampang mendaftarnya. Oke. Jadi nama bapaknya adalah Bapak Bagus Rudi ya. Nanti yang ketemu sama Bapak Bagus Rudi itu adalah nanti perhotelan ya Pak, yang ngambil jurusan perhotelan. Nah nanti diajarin laundry sama bapaknya. Nah Pak, jadi kan sekarang kita udah buka pendaftaran siswa baru nih Pak. Ya. Nah apakah bisa kita mendaftar langsung, anak-anak ini mendaftar langsung ke sekolah gitu? Karena kan sekarang zaman pandemi. Apakah boleh nih anak-anak langsung aja ke sekolah daftar gitu? Boleh nggak sih Pak? Oke, sebelum ada online kan seharusnya offline atau kita datang ke sini kan begitu. Ya, betul. Lebih baik sebenarnya datang ke sekolah. Karena kita juga tahu sekolah itu sekolah yang akan kita tempati 3 tahun ke depan kayak gimana kan begitu. Kalau ke sekolah bisa saja dan kita harapkan adik-adik datang ke sekolah untuk mendaftar kan begitu. Tapi kalau nggak bisa ke sekolah, bisa melakukan pendaftaran online di rumah. Gitu sih, Matt. Nah, jadi kalau misalnya kita nih langsung daftar ke sekolah kan kita lebih tahu ya Pak. Sama seperti kita sosialisasi ke sekolah-sekolah nih, kita bilang ada lab ini, ada ini fasilitasnya ini. Dan adik-adik itu bisa tahu bener nggak sih ada ini gitu, bener nggak sih dibilang waktu sosialisasi ada ini. Jadi adik-adik itu bisa langsung, oh iya bener katanya pas sosialisasi ada lab ini, bener loh SMK Negeri 4 punya ini. Nah jadi tapi kalau misalnya nggak daftar offline pun kan masih bisa lewat online ya Pak ya. Bisa. Nah kebetulan ini bapaknya yang megang, yang membuat program PPDB online tahun ini ya Pak. Bisa dong Pak dijelasin sedikit sama adik-adik SMP gimana sih tata cara untuk pendaftaran online ini Pak? Gitu. Oke, sebenarnya sih bukan program pribadi ya, ini program dari Google juga. Google. Saya untuk masuk ke Google biar lebih gampang dipelajari dan lebih gampang diaplikasikan oleh kita sebagai guru dan juga adik-adik yang akan masuk ke sini kan begitu. Ya caranya gampang. Jadi kalau kalian mau daftar ke sini ke SMK Negeri 4 Denpasar, kalau mau melakukan pendaftaran online, kalian tinggal cari di Instagram kalian, itu namanya Forgrista_Jaya. Cari di sana di pencarian Instagram kalian. Jadi adik-adik pasti punya Instagram dong. Iya pasti, anak muda. Zaman sekarang kan punya Instagram semua. Yang paling gampang itu klik pada link bio kami di Forgrista Jaya. Di sana ada link pendaftaran, tinggal klik saja dan kalian lakukan pendaftarannya di form tersebut. Jadi isi saja form itu. Semuanya diisi boleh,
ada beberapa bagian yang nggak perlu diisi juga nggak apa. Jadi tinggal isi dan kirim, selesai. Jadi sesimpel itu Pak, nggak ada Sesimpel perlu itu aja. data diri gitu. Data diri sedikit, selesai. Jadi kalau misalnya nih Pak, ada yang tanya-tanya, Kak kalau saya nggak punya akun nih, akun TikTok nggak punya, Instagram juga nggak punya gitu misalnya. Gimana tuh Pak? Apakah boleh dikosongkan atau harus diisi gitu, kita buat gitu misalnya? Sebelum ke sana ya. Nah, adik-adik SMP itu sebagai gambaran, selain kalian mengisi data diri kalian juga bisa menaruh alamat, nama Instagram, TikTok, sama apa lagi situ, Facebook kalian juga di sana kalau kalian punya. Kalau kalian nggak punya nggak masalah, kalian lewati itu, kalian kirim saja yang kalian tulisi, yang kalian isi sebelumnya. Ataupun kalian juga punya rekomendasi atau yang kalian direkomendasikan masuk ke sini oleh siapa, kalian bisa isi di sana. Jadi yang merekomendasikan kalian tuh kalian catat, kalian isi data diri mereka yang merekomendasikan kalian ke sini, boleh, silakan. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Nah, jadi Pak, biasanya kan dari tiap tahun ke tahun nih ada beasiswa yang diberikan oleh sekolah gitu. Nah, atau nggak potongan-potongan gitu Pak? Apakah tahun ini masih berlaku? Oh ya, dulu sebelum pandemi ya. Iya. Sebelum pandemi itu kita ada potongan uang gedung biasanya kan. Iya. Tapi uang gedungnya start dari 1,5 juta kalau nggak salah ya. Betul. Kita start dari 1,5 juta. Yang mendapat potongan uang gedung itu adalah dari sini, dari PGRI, lingkungan PGRI sama lingkungan Padang Sambian kalau nggak salah kayak gitu. Tapi sekarang semuanya disamaratakan menjadi 750. Iya betul. Jadi setengah harga sudah dipotong harganya. Terus apa lagi tadi? Kebetulan beasiswa ya? Iya, beasiswa. Iya. Nah, untuk beasiswa kami menyediakan beasiswa PIP namanya ya. PIP. Beasiswa PIP. Jadi kalian semua siswa bisa mengajukan beasiswa PIP tersebut. Nanti diseleksi siapa yang dapat, itulah yang mendapatkan beasiswa nantinya. Begitu, Met. Oke. Jadi PIP kalau nggak salah uang praktek gratis Pak ya? Ya, uang praktek gratis. Nah, jadi uang praktek ini juga udah dari tahun lalu digratiskan tidak ada lagi dipungut-pungut uang praktek. Kalian tinggal bayar di awal aja udah sampai 3 tahun ke depan cuma bayar SPP aja Pak ya, 350.000 Pak ya. Nggak perlu nanti mau praktek bawa bahan lagi atau nggak bayar piring, apa nggak usah, semua sudah disediakan oleh sekolah. Nah, yang menariknya lagi yang punya prestasi ya Pak ya, prestasi di tingkat provinsi atau apapun itu bebas uang gedung ya Pak, benar ya? Ya benar. Dibebaskan uang gedung. Jadi di sini kalau kalian mau mendaftar gitu misalkan, kalau kalian mau mendaftar ada yang namanya pendaftaran kembali kan begitu. Pendaftaran kembali itu kalian melakukan administrasi pembayaran sejumlah uang sesuai dengan jurusan kan begitu. Jadi kalau kalian mendapatkan prestasi sebelumnya di SMP, mendapatkan prestasi di bidang olahraga dan seni, kalian mendapatkan bebas atau gratis uang gedung sebesar 750.000. Itu banyak kemudahan dan potongan-potongannya kalau kalian bisa mau masuk di SMK PGRI 4 Denpasar. Dan jangan salah, kita juga banyak mencetak prestasi. Ya betul. Dan juga alumni kita juga sudah sukses ya Pak. Ya, sudah betul. Banyak sekali yang sukses dan ya bisa lanjutlah di kehidupan mereka, bisa mencari uang sendiri kan begitu. Ya, satu lagi nih Pak, kelebihannya sekolah kita nih kan, kalau dulu saya SMP bawa motor masih bayar parkir, nitip ke rumah-rumah tetangga ya Pak ya. Nah, kalau misalnya kita sekarang di SMK PGRI 4 di belakang kita punya berapa arah Pak? Kurang lebih? Tepatnya nggak tahu ya, tapi kita bisa nampung itu semuanya. Ya, dari semua siswa dalam satu sekolah kita bisa nampung parkir untuk siswa di sini.
Ya gitu, jadi nggak perlu lagi ya kalian, biasanya kan kalau sekolah-sekolah lain Pak karena dia gini jadi harus nitip ke rumah tetangga dan bayar setiap harinya 1.000. Itu gratis ya? Ya kalau misalnya di kita gratis. di Pegri 4 khususnya saya nih dulu alumni juga kan, jadi bawa motor tuh nggak perlu deh ngeluarin uang 1.000 buat bayar parkir kan Pak, kan lumayan tuh 1.000 kali berapa 24 hari misalnya 24.000 melayang uang sebulan kan. Cuma untuk bayar parkir. Di Pegri 4 udah nggak usah, di lapangan basket juga bisa kalian parkir, dan kita juga punya lapangan basket ya Pak ya. Dan lapangan upacara juga kita punya di belakang, kurang lebihnya kita kurang tahu berapa are itu, yang penting bisa untuk nampung parkiran dari kelas 10, 11 sampai 12 ya Pak. Oke Pak, nah tadi bahas pendaftaran offline online sudah. Nah jadi ini adik-adik kan Pak, beberapa di Instagram ada yang bertanya, Kak kalau cari jurusan ini tuh ngapain aja ya gitu. Saya masih bingung loh, pengen cari jurusan apa aja. Menurut Bapak nih, saran yang Bapak berikan ke adik-adik biar nggak bingung untuk cari jurusan gitu Pak, gimana? Jadi kalian harus tahu minat kalian apa dulu ya. Kalau kalian suka atau mau bekerja nanti setelah SMK, gini dulu nih, samakan persepsi dulu. Jadi kalau kalian mau masuk SMK berarti kalian sudah bisa bekerja setelah tamat SMK, bukan harus kuliah ya. Iya betul. Bukan harus kuliah, jadi sebenarnya harus bekerja setelah tamat SMK begitu ya. Jadi setelah tamat SMP kalian tentukan minat kalian atau tujuan kalian masuk SMK itu apa. Setelah tahu minat dan bakat kalian di mana, kalian pilihlah jurusan kalian. Kalau kalian suka masak, mau jadi master chef gitu misalkan kan, Iya betul. Ya pilih jurusan tata boga gitu. Kalau kalian pengen buka usaha laundry gitu misalkan ya, kalian pilih perhotelan. Atau kalian kalau bisa punya bakat jadi apa namanya? Fotografer, gambar-gambar kan gitu. Animasi 2 dimensi, 3 dimensi, kalian bisa pilih jurusan multimedia. Jadi ketiga program itu sangat kita jalankan di sini. Jadi itu dia tadi pesan-pesan dari bapaknya ya. Nah jadi kalau adik-adik tuh jangan kayak temennya ikut ambil jurusan AP nih, dia padahal nggak suka KP tapi biar ada temennya, biar mau sekelas gitu, jangan ikut-ikutan gitu Pak ya. Sesuaikan sama minat dan bakat kalian. Kalau kalian memang suka di perhotelan, masuklah ke perhotelan. Kalau suka masak-masak, masuklah ke tata boga. Kalau suka kamera dan komputer dan sebagainya, masuklah ke multimedia ya Pak ya. Benar. Oke Pak, kira-kira nih satu lagi sebelum kita tutup, untuk adik-adik SMP. Pesan Bapak biar adik-adik SMP daftar nih ke Pegri 4, gimana nih pesan-pesan Bapak buat adik? Ya kalau kalian sekolah yang bagus gitu. Adik-adik SMP yang pertama pengen melanjutkan ke SMK, carilah yang benar-benar ada SMK-nya kan begitu. Ya, ada bangunannya. Ya tempat itu harus ada, bukan kayak banyak promosi tapi nggak tahu tempatnya di mana, terus bangunannya agak fasilitasnya kurang mendukung dan sangat kurang mendukung, itu kan jelek kan. Jadi kalau kalian mau cari SMK, cari realnya kayak apa, terus kemudahan yang akan kalian dapatkan itu kayak apa, benefit kalau kalian mau masuk ke sana itu kayak apa, banyak nggak pengaruhnya nanti sama kalian kan begitu. Itu yang akan menjadi loncatan untuk kalian bekerja di luar sana nantinya. Kalaupun kalian pengen kuliah lagi nggak masalah, tapi setidaknya kalian sudah punya pegangan untuk bekerja begitu. Kalau Bapak kepala sekolah sini bilang kita harus bisa BMW, bekerja, melanjutkan atau wirausaha. Nah yang pertama itu kan B, bekerja. Setelah tamat SMK harus bekerja kan begitu. Kalau ada dana lebih mau melanjutkan. Kalau ada dana lebih lagi baru berwirausaha kan begitu. Itu sih kalau dari saya. Tapi sebenarnya untuk pendaftaran awal kalian free pendaftarannya. Jadi kalian nggak usah tanggung-tanggung. Kalian nggak dipungut biaya untuk mendaftar di awal. Jadi
kalau ada dari sekolah kita yang mau yang sosialisasi ke sana, silahkan tanyakan gimana caranya daftar, gampang kok. Tinggal cari IG kami @forbiska_jaya, terus klik link yang ada di sana. Jadi tinggal daftar, kirim, selesai, nggak ada bayaran lagi. Gitu. Jadi kalau kalian mau lanjut silahkan. Sebenarnya sekarang bisa sih. Kalian sedang nonton kan gitu. Iseng nih. Cari Forbiska Jaya, klik bio-nya, cari link yang ada di bio, terus kalian daftar, terus isi formulir, terus kirim. Otomatis sudah masuk ke terdaftar ya Pak ya. Otomatis terdaftar di sekolah kita gitu. Jadi kalau mau lanjut ke sini tinggal melakukan registrasi pendaftaran kembali. Nah, itu guys. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik mau lanjut ke SMK Pegri 4 udah langsung dapat BMW ya, Pak ya. Bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Ya. Itu maksudnya bukan BMW mobil gitu bukan. Nah, jadi BMW itu. Nah, jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa kalian dapatkan, terus fasilitas yang kalian dapatkan juga. Kalian bisa cek aja kalau misalnya kalian ragu-ragu bener nggak sih SMK Pegri 4 Denpasar punya ini punya itu yang dibilang pas sosialisasi. Kalau kalian nggak percaya dan kalian dibolehkan untuk mendaftar langsung ke sekolah sama orang tua nih, misalnya ke Pegri 4, langsung aja ya Pak ya daftar, datang langsung ke sekolah kita, lihat-lihat, boleh nanti diantarin sama petugas kita untuk lihat-lihat fasilitas apa aja yang ada di sekolah. Nah tapi kalau misalnya kalian juga nggak diizinin sama orang tua karena masih pandemi, mungkin ada orang tua yang takut-takutan kan Pak ya. Jadi bisa melakukan pendaftaran online gitu. Pokoknya daftar aja dulu. Iya, daftar aja dulu. Gratis, tidak dipungut biaya. Kalau dulu kan masih Pak ya bayar 50.000 sebelum masa pandemi. Di mana-mana kalian mau daftar berapa sekolah 50. Aduh, keluar uang banyak kan. Nah, sekarang udah dimudahkan nih mau daftar di Pegri 4. Tet taruh nama nggak usah bayar Pak ya. Namanya udah terdaftar. Nanti kalau udah fix mau sekolah di Pegri 4 tinggal melakukan pendaftaran kembali gitu. Nah, kalaupun misalnya kalian nggak punya email, di sana kan diminta email kan gitu. Email. Kalaupun kalian misalnya nggak punya email, masih numpang email ke orang tua, ke kakak ataupun siapa kan gitu, nitip daftar sama temannya bisa kok. Tapi kalau kalian nggak punya email, kalian kosongkan aja di sana, ketik kosong atau ketik strip. Kalau nitip daftar boleh? Boleh nitip daftar. Jadi kalau kamu misalkan punya 5 teman SMP, kamu yang daftarin semua bisa. Ya, tapi namanya namanya mereka masukin ke sana. Jadi gitu. Jadi nggak perlu kalian yang punya HP, nggak perlu punya laptop, nggak perlu punya apa. Jadi tinggal nitip daftar aja bisa. Sama teman. Itu sih poinnya. Oke, itu dia tadi kita udah membahas tentang seputaran tentang pendaftaran siswa baru tahun 2022-2023 ya Pak ya. 2023 ya. Kami rasa sih udah cukup jelas ya Pak ya tadi semua tentang beasiswa dan segala macamnya. Yang jelas pesan kita nih, pesannya saya dan juga Bapak Rudi, silakan kalian mencari sekolah yang memang benar-benar punya kualitas ya Pak ya. Punya kualitas. Nah, jadi kalau memang kalian masih ragu-ragu, cek aja langsung ke sekolah itu biar kalian tenang nih nanti. Oh iya bener nih, semua fasilitasnya ada dan selama 3 tahun ke depan kalian juga sekolahnya nyaman betul. Ya Pak ya. Dan juga kita sedang running untuk membuka unit produksi laundry dan juga unit produksi Jasa Boga restoran. Oke. Kita juga sedang membangun ya Pak ya, membangun. Kita sedang running itu. Jadi lagi beberapa bulan kita akan buka itu dan mungkin pada saat kalian kelas 2 kalian yang akan bekerja di sana. Iya betul, anak-anak Jasa Boga ya Pak ya, dan laundry juga anak-anak perhotelan nanti yang akan bekerja langsung. Jadi nggak usah ragu lagi. Ayo segera daftarkan diri kalian ke SMK Pegri 4 Denpasar baik offline maupun online. Ya, benar. Nah, terima kasih ya Bapak Bagus Rudi sudah meluangkan waktunya untuk adik-adik SMP dijelaskan tentang pendaftaran offline dan juga online. Tinggal kita menunggu saja nih Pak ya adik-adik SMP, kita tunggu kehadirannya di SMK Pegri 4 Denpasar. Jadi ada satu hal lagi nih. Apa tuh Pak? Jadi kalau kalian daftar secara biasa online ya, semua dilengkapi itu. Pengisian formulirnya termasuk email, kalian cantumkan email, berarti kalian akan mendapatkan email balasan secara otomatis. Nah, email balasan secara otomatis itu apa yang kalian dapatkan adalah seperti ini.
Ini adalah bukti pendaftaran awal ya. Awal. Ya. Jadi kalian mendapatkan bukti pendaftaran, kemudian syarat pendaftaran kembali, dan rincian pembayaran untuk masing-masing jurusan. Jadi semuanya sudah terinformasikan di sana, bukan setengah-setengah gitu. Iya, betul. Jadi kita fair buka-bukaan semua kepada kalian. Jadi nggak ada lagi yang ditutup-tutupi. Ya, Gitu. betul. Dan juga SPP 350. Ya, segitu aja Pak ya bayarnya 350, nggak ada bayar uang praktek apalagi sudah bebas ya Pak ya. Oke, Pak, ada tambahan lagi Bapak? Sudah cukup ya? Sementara cukup. Jadi kalau kalian ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kalau kolom komentarnya biasanya non aktif kan begitu. Ya, kalau kolom komentar non aktif silakan kalian langsung ke IG. DM di IG kami ya. Di Forgiskan Jaya. Nanti dijawab sama miminnya di sana ya. Adminnya di sana, ada banyak admin di sini. Ya, betul. Oke, Pak, sudah cukup jelas ya Bapak ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita tunggu adik-adik SMP mendaftar ke SMK Negeri 4 ya, Pak ya. Kita optimis nih Pak 400. Lebih ya. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi adik-adik nggak perlu takut. Ya, tinggal ketik dan kirim, selesai. Udah selesai gitu. Nggak usah bayar. Oke, terima kasih untuk adik-adik SMP yang sudah nonton konten ini yang tentang penjelasan PPDB tahun 2022-2023. Nah, kita tunggu ya kedatangannya di SMK Negeri 4 Denpasar. Nah, jangan lupa ya yang nonton video ini di like, comment, share, and subscribe. Dadah. Bye.